Saya adalah praktisi hipnoterapi klinis sejak tahun 2005 sampai sekarang ini. Dan dalam kurun waktu 16 tahun ini ya, saya menangani ribuan klien, personal, one-on-one. Saya menemukan banyak hal, bukan banyak, semua hal yang menjadi masalah, menjadi kendala orang ya dalam mencapai hidup yang lebih baik, mencapai cita-cita mereka. Apapun itu kalau ditelusuri secara mendalam, sumbernya cuma satu. Sumbernya ada di pikiran. Tidak lebih, tidak kurang. Ya, jadi kita tidak bicara faktor-faktor di luar itu. Selalu yang menjadi penyebabnya adalah ada sesuatu di pikirannya, khususnya di bawah sadarnya, yang menghambat atau membuat dia seperti ini. Kalau kita berbicara kinerja, tentu kita berbicara sesuatu capaian. Untuk bisa mencapai sesuatu yang besar, yang positif, yang baik, dengan pikiran kita, tentu kita perlu mengerti cara kerja pikiran. Ibaratnya sebuah mesin, kalau kita ingin bisa mengoperasikan mesin ini dengan baik, bisa mencapai hasil yang optimal dengan mesin yang kita gunakan, maka kita perlu tahu sifat, karakter, dan cara kerjanya. Maka untuk itu, saya akan sedikit mengulas sifat dan fungsi pikiran. Berbicara mengenai pikiran, kita punya dua pikiran. Yang mudahnya kita bilang dua saja ya, karena ada nanti yang bilangnya pikiran sadar, bawah sadar, nisardar, suprasadar, super sadar, itu terlalu kompleks. Kita bahas dua saja, yaitu pikiran sadar dan bawah sadar. Fungsi pikiran sadar ada 4. Yang pertama adalah identifikasi informasi yang masuk melalui indera. Jadi apabila ada informasi yang masuk melalui indera kita punya 6 ya, indera, pikiran termasuk indera, maka dengan menggunakan pikiran, kita bisa mengidentifikasi, mengenali, ini informasi apa ini. Kemudian informasi yang sudah masuk ini, kita bandingkan dengan data yang ada di pikiran bawah sadar, di database. Misalnya nih, kita melihat sesuatu. Kalau kita melihat sesuatu, secara otomatis pasti dilakukan proses pembandingan. Ini barang apa ini ya? Kemudian kita membandingkan dengan data yang ada di bawah sadar kita, dan akhirnya kita, oh ini adalah pintu. Nah, begitulah cara kita mengidentifikasi dan mengenali. Selanjutnya kita melakukan analisis. Ini enaknya mau diapakan? Data atau informasi ini mau kita apakan? Hanya disadari, apakah kita akan melakukan sesuatu, ataukah akan kita gunakan untuk hal apa? Di situ kita akan buat keputusan. Jadi ini adalah 4 fungsi dari pikiran sadar. Identifikasi informasi, membandingkan informasi dengan database, melakukan analisis, kemudian membuat keputusan. Kalimatnya membuat keputusan ya, bukan mengambil keputusan. Seolah-olah keputusan itu sudah ada di sana, bukan. Membuat keputusan. Jadi berdasarkan analisis logisnya kita membuat sebuah keputusan. Ini yang akan dilakukan karena ini yang kita yakin yang terbaik. Itu pikiran sadar. Bagaimana dengan pikiran bawah sadar? Pikiran bawah sadar ini punya banyak fungsi. Yang pertama adalah dia menyimpan data atau memori jangka panjang. Yang disebut dengan memori ini adalah mulai sejak kita di dalam kandungan ibu ya, sampai sekarang. Datanya semua ada di bawah sadar. Yang kedua adalah pikiran bawah sadar menyimpan hal-hal yang tidak disadari atau tidak tertangkap oleh pikiran sadar. Jadi pikiran sadar ini kan kemampuannya terbatas sebenarnya. Jadi hal-hal yang terlewatkan oleh pikiran sadar, tapi oleh pikiran bawah sadar ini dengan sangat bagus bisa direkam dan disimpan datanya. Kemudian pikiran bawah sadar ini tempat menyimpan kebiasaan atau habit. Kita punya 3 kebiasaan yang disimpan di bawah sadar. Tempatnya emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Tempatnya kepribadian, tempatnya intuisi, kreativitas, persepsi, kemudian keyakinan atau belief.
dan value atau nilai-nilai hidup. Satu yang sangat menarik, di pikiran bawah sadar, ini juga tersimpan bukan memori saja, tetapi program-program. Program-program pikiran inilah yang sebenarnya mengendalikan dan menjalankan kita sebagai, dalam tanda kutip ya, manusia. Saya sering menyampaikan dalam beberapa kesempatan bahwa manusia ini apabila beroperasi tanpa adanya kesadaran atau mindfulness, maka kita tidak lebih dari robot yang dijalankan oleh seperangkat program pikiran. Jadi sampai sedemikian dahsyatnya program pikiran ini bisa mempengaruhi kita. Dan berdasarkan berbagai literatur ya dan juga penelitian, dinyatakan bahwa pikiran sadar mempengaruhi kita, manusia ini, bobotnya hanyalah 1-5%. Sementara pikiran bawah sadar mempengaruhi kita 95-99%. Dengan kata lain, pengaruh dari pikiran bawah sadar ini sangat besar. Dia mendikte, mengarahkan, kalau kita tidak sadari ya, mendikte, mengarahkan dan menentukan gerak-gerik kita, cara berpikir kita, emosi kita, perilaku kita, itu semuanya dikendalikan oleh pikiran bawah sadar. Dan pikiran sadar kita, kemampuannya terbatas, mampu memproses informasi hanya sejumlah 40 bit per detik. Pikiran bawah sadar mampu memproses 40 juta bit informasi per detik. Jadi ini kapasitasnya 1 berbanding berapa ini? 4 juta. Ya, jadi luar biasa. Nah, untuk meraih sukses di bidang apapun, ini hal yang kita perlu perhatikan. Bahwa pikiran ini, khususnya pikiran sadar kita ini ya, ini punya kebiasaan, punya karakter sejak dari lahir ya kita ini. Pikiran ini sukanya keluyuran, nggak bisa diam. Dan ini berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Matthew Killingsworth dan Daniel Gilbert, itu psikolog klinis dari Harvard. Dan itu sudah ditulis ke dalam artikel jurnal sangat bagus ya, judulnya Wandering Mind is an Unhappy Mind. Di situ ditemukan bahwa dalam kondisi normal seperti ini, 46,9% pikiran itu keluyuran. Jalan-jalan, memikirkan hal-hal yang lain yang kita tidak mau dia pikir. Jadi untuk bisa kita meraih sukses di bidang apapun, pikiran ini perlu dilatih secara sadar. Perlu dikendalikan. Perlu diarahkan. Dan ini dilakukan secara konsisten. Terutama kita lakukan ini dengan sangat baik lewat proses meditasi. Jadi apabila kita rutin, duduk tenang, rileks, melatih konsentrasi kita, mengarahkan pikiran kita secara sadar melalui meditasi, maka sebenarnya saat itu kita menguatkan otot-otot pikiran kita sehingga bisa dikendalikan dengan baik. Dan pikiran juga perlu diberi target yang jelas, yang spesifik. Nah, seringkali orang bilang begini, kalau mereka jumpa saya, entah di pelatihan yang saya selenggarakan atau di ruang praktek saya, mereka bilang begini, loh Pak, saya ini kok belum sukses ya? Nah, saya tanya, Anda ini maksudnya belum sukses di bidang apa? Karena kalau berbicara sukses ini kan luas. Ada 8 aspek kehidupan. Aspek spiritual, finansial, bisnis karir, relasi, aspek keluarga, pengembangan diri, aspek sosial, materi, liburan, dan seterusnya. Jadi kita perlu jelas. Nah, saya tanya ke orang ini, Anda berbicara sukses ini dalam konteks atau aspek yang mana? Misalnya nih, dia bilang, aspek finansial misalnya. Oke, saya bilang, apakah Anda telah memberikan target yang jelas, spesifik, terukur kepada diri Anda atau pikiran Anda? Dia bilang, tidak. Saya bilang, tidak bisa. Jadi, untuk kita bisa mencapai suatu target, pikiran ini perlu diberikan sebuah sasaran yang jelas dan spesifik. Satu contoh begini. Kita tahu ya, teman-teman, bahwa ada misil ya, misil tahu ya, rudal itu ya, peluru kendali.
peluru kendali itu kalau ditembakkan itu tidak mungkin tanpa target. Sebelum peluru kendali itu ditembakkan, dinyalakan, pasti ada sebuah lokasi, sebuah target, sebuah objek yang sudah dikunci oleh sistemnya, dan ini yang nanti menjadi sasarannya. Jadi begitu ditembakkan, dia langsung terbang menuju ke target yang telah dikunci, ditetapkan ini. Nah, sama dengan pikiran. Pikiran yang tidak diberi target, nanti dia akan buat target sendiri, yang seringkali tidak sejalan dengan maunya kita. Sementara pikiran yang telah diberi target, dia akan fokus. Dan target ini berlaku tidak hanya untuk pikiran sadar, terutama untuk pikiran bawah sadar. Jadi kalau kita hanya memberikan target pada pikiran sadar, sementara pikiran bawah sadar kita ini tidak menerima target ini atau tidak bersedia menjalankan target yang diberikan, teman-teman dipastikan bahwa target ini tidak akan tercapai. Tadi saya ada membaca di kolom komentar, ada seorang teman peserta yang menyatakan, saya membuat resolusi akhir tahun, setiap tahun saya buat, tapi tidak pernah tercapai. Dan saya yakin banyak juga yang mengalami seperti ini. Resolusi akhir tahun itu adalah goal-goal yang dibuat di akhir tahun untuk bisa dicapai di tahun berikutnya. Ternyata seringkali goal itu hanya tinggal goal. Jadi tidak ada yang tercapai. Mengapa ini terjadi? Karena apa yang dibuat oleh pikiran sadar ini tidak diterima oleh pikiran bawah sadar. Itu ada blocking, ada penolakan, ya. Kemudian yang perlu juga dipahami bahwa kita bukan pikiran kita. Ini orang seringkali itu merasa bahwa, aduh, saya ini kok susah ya, saya ini kok berpikir negatif ya. Dengan mereka berpikir negatif, mereka berpikir mereka lah yang negatif. Sebenarnya bukan. Kita bukan pikiran kita. Kemudian kita juga bukan emosi kita. Seringkali ada orang yang bilang begini, saya tersinggung Pak, kalau mendengar perkataan dia. Saya bilang, oke, Anda tersinggung, ya. Anda mengerti nggak makna kata tersinggung ini? Terus pokoknya saya marah Pak, loh. Tadi tersinggung larinya ke marah sekarang. Anda mengerti nggak apa yang dimaksud dengan marah? Ya saya marah. Kalau dia mengatakan saya merasa marah, ini ada dua hal yang berbeda. Saya dan merasa marahnya. Kalau dia bilang saya marah, maka dia mengidentifikasi dirinya dengan marah atau emosi. Padahal bukan, ya. Kita bukan pikiran kita, kita bukan emosi kita. Jadi teman-teman, pikiran perlu dilatih agar bisa mengawasi gerak-geriknya sendiri. Jadi manusia adalah satu-satunya makhluk yang punya kemampuan ini, menggunakan piranti yang sama untuk menganalisis atau mengamati piranti itu sendiri. Jadi pikiran digunakan untuk mengamati pikiran. Ini luar biasa, dan ini hanya bisa kita lakukan kalau kita melatih mindfulness, ya. Dan banyak juga orang tidak menyadari bahwa sebenarnya kondisi hidup mereka, kebaikan, keberuntungan, atau katakanlah kekurang beruntungan, atau sakit fisik, atau apapun yang mereka alami, ini sebenarnya bukan, ibaratnya tuh bukan, nggak bisa kita katakan, ya ini sudah nasib saya, ini sudah takdir saya. Sebagai seorang hipnoterapis dan orang yang mendalami pikiran, saya menemukan bahwa seringkali simptom atau kondisi hidup yang kita alami ini adalah cerminan dari apa yang ada di bawah sadar. Kondisi-kondisi tertentu ini adalah pesan atau emosi yang kita rasakan adalah pesan dari bawah sadar bahwa, hei, Anda ada sesuatu yang harus dibetulkan ini. Ada pesan spesifik agar kita menelaah, melihat ke dalam diri, kemudian kita berangkat dari pemahaman baru bahwa, oke, ini ada sesuatu yang saya harus bereskan, kemudian kita menjadi orang yang lebih baik. Nah, simptom ataupun kondisi hidup, kalau sesuatu ini baik, berarti yang di dalam ini baik. Kalau ada apa yang kita alami kurang baik, berarti ada sesuatu di dalam ini yang harus kita perhatikan dan kita bereskan. Dan sesuai dengan benih yang ditabur, demikianlah buah yang akan dituai. Jadi teman-teman, di semesta alam ini, satu-satunya lahan yang paling subur, yang kita tanam apapun pasti tumbuh dengan sangat subur, itu cuma di pikiran kita. Jadi kalau kita ingin bisa menjalani atau mengalami suatu kondisi kehidupan atau capaian yang baik, pastikan secara sadar kita menabur benih-benih kebaikan di dalam diri kita. Cobalah amati berita apa yang kita baca, pikiran apa yang kita pikirkan, kalimat-kalimat atau kata-kata apa yang kita ucapkan.
apa yang kita ketik, apa yang kita komunikasikan. Usahakan secara sadar bahwa ini semua kita lakukan dengan mengacu pada hal-hal yang sifatnya baik. Dan yang terakhir, bahwa kita tidak bisa menjadi orang yang baik hanya dengan berpikir baik. Itu tidak bisa. Kita tidak bisa menjadi orang yang positif hanya dengan berpikir positif. Berpikir positif ini adalah sebuah langkah awal. Dan yang lebih penting, saya katakan ini langkah awal, karena berpikir positif ini adalah ranah dari pikiran sadar. Kita bisa berpikir positif, menggunakan pikiran kita. Dan ingat tadi penjelasannya bahwa pikiran bawah sadar mengendalikan kita 95-99%. Maka, setelah kita bisa berpikir positif, kita perlu bisa merasakan hal-hal yang positif. Dan dari apa yang saya alami, dari apa yang saya pelajari, dan juga yang saya dapatkan dari guru saya, Bante Utamo, bahwa salah satu cara yang sangat efektif untuk kita bisa berpikir positif dan merasakan hal-hal yang positif adalah dengan kita berlatih meditasi, cinta kasih secara konsisten. Jadi pikirannya kita positif, perasaannya kita positif, sinkron antara pikiran sadar dan bawah sadar, itu akan mempengaruhi seluruh diri kita. Dan vibrasi kita tuh menjadi sangat positif. Ini berdampak sangat signifikan tidak hanya untuk diri kita, kesehatan kita, tapi juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita berinteraksi dengan mereka.